peristiwa-peristiwa penting menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK, yang dalam bahasa Jepangnya, Dokuritsu Junbicho Sakai, berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI, yang dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Inkai, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. 2. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. 3. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Hisaichi Tarauchi, pimpinan tertinggi Jepang di Asia Tenggara dan putra mantan Perdana Menteri Tarauchi Masatake. Mereka bertiga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. 4. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Tarauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, berdasarkan tim PPKI. Meskipun demikian, Tarauchi menginginkan proklamasi diadakan pada 24 Agustus 1945. 2 hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro-Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak PPKI. Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. 5. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. 6. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang, Gunsei, untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein, Medan Merdeka. Namun, kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Ahmad Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara, Rumah Maeda di Jalan Imam Bonjol 1. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat dan menjawab bahwa ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari tempat Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan PPKI pada pukul 10 pagi tanggal 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon nomor 2, guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan.
Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. 7. Peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda pejuang, termasuk Hairul Saleh, Soekarni, dan Wikana yang terbakar gelora kepahlawanannya, setelah berdiskusi dengan Ibrahim, gelar Datuk Tan Malaka. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka bersama Sodanko Singgi, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, membawa Soekarno, bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan, serta Hatta, ke Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah, dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Ahmad Subarjo, melakukan perundingan. Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing. Mengingat bahwa Hotel Desindes yang sekarang menjadi kompleks pertokoan di Harmoni, tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam, maka tawaran Laksamana Muda Maeda Tadashi untuk menggunakan rumahnya yang sekarang menjadi gedung Museum Perumusan Teks Proklamasi, sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia. 8. Penyusunan Naskah Proklamasi. Pada malam hari setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke-16 Angkatan Darat, yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang, Gunseikan, di Hindia Belanda, tidak mau menerima Soekarno-Hatta yang diantarkan oleh Maeda, dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa, sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura, apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat? Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh sekutu. Soekarno-Hatta lantas meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tahu. Melihat perdebatan yang panas itu, Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokyo, dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut, Kaigun, di daerah Angkatan Darat Rikugun, dia tidak punya wewenang memutuskan. Setelah dari rumah Nishimura, mereka menuju rumah Laksamana Maeda, kini Jalan Imam Bonjol nomor 1, diiringi oleh Sungkichiro Miyoshi, guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi. Setelah menyapa Soekarno dan Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Soekarno, Hatta, dan Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir BM, dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Miyoshi yang setengah mabuk, duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut, tapi kemudian ada kalimat dari Shigeta dan Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi, dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini, Soekarno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti transfer of power. Hatta, Subarjo, BM, dia, Soekarni, Sudiro dan Sayuti Malik, tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima, tapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan. Menurut sejarawan Benedict Anderson, kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung dari pukul 2 hingga 4 dini hari.
Setelah konsep selesai disepakati, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia, dan Sayuti menyalin dan mengetik naskah tersebut, menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman, milik Mayor Laut, Dr. Hermann Kandeler. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Pada pagi hari, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Muhammad Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Setelah itu, sang saka merah putih, yang telah dijahit oleh Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, tapi ia menolak, dengan alasan penggerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh Suhut untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang, membawa nampan berisi bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati, beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Monumen Nasional. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.